dari bahasan Ahad malam yang lalu. Kita masih menjelaskan beberapa term, beberapa teks di dalam Islam ini. Kemarin kita jelaskan as-sa'adah masih dalam ranah kebahagiaan ya, dalam membangun sebuah mahligai rumah tangga. Kita kembali kepada maudhu' baiti jannati, rumahku syurgaku. Dan juga sudah sedang kita jelaskan kalimat falahun, falah itu artinya beruntung. Kemarin kita jelaskan ada falah di dunia, kemenangan, keberuntungan kita di duniawi, dan ada keberuntungan kita di ukhrawi nantinya. Kehidupan keberuntungan di duniawi ini kita sudah jelaskan. Terasa adanya nikmat kebahagiaan bagi kita sekalian. Ya menurut ukuran dan masing-masing kita tidak sama tentunya. Itu ada umur kita diberi Allah yang panjang, jasmani rohani yang sehat, kebutuhan kita terpenuhi, ya. Dan mungkin juga kita terhindar ya, dari segala ujian dan musibah ya. Dan terasa sebuah kenikmatan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kebahagiaan di ukhrawi nanti itu keabadian tanpa batas. Kita nggak ada lagi batas umur ya. Hidup terus di sana nanti. Ya. Kalau dalam surga nggak pernah tua-tua ya. Tapi terus begitu nikmat rahmat nanti Allah berikan kepada kita sekalian. Kekayaan tanpa ada lagi yang dibutuhkan. Kalau di dunia ini kan kita butuh hari-hari mencari. Tapi nanti di ukhrawi, di akhirat, kita nggak ada lagi butuh ya, semua tersedia. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam surga nanti. Kemudian kehormatan tanpa ada unsur kehinaan. Ya. Selalu dalam izzah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Karena itu Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, sungguh nikmat yang tiada tara. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung, menjumlahkan nikmat yang Allah berikan itu, tidak mampu kamu jumlahkannya, tidak mampu menghitungnya ya. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Makanya falahun ini, kalimat falah di dalam Al-Quran, aflah ini ada 4 tempat. Ada 4 ayat yang Allah jelaskan dengan kalimat yang sama, aflah ya, dari falahun. Tetapi kalimat dalam derivasi yang beragam perubahan tasrifnya itu lebih 30 kali, malah sampai 40 kali Allah jelaskan di dalam Al-Quran. La'allakum tuflihun misalnya ya.
dan seterusnya. Tapi yang aflah, keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan hanya 4 ayat dalam kalimat yang sama. Yang pertama Allah jelaskan dalam surah Taha ayat ke-64. Waqad aflahal yauma man ista'la. Ini dalam ayat 64 surah Taha. Ini ayat ini ucapan Fir'aun ketika akan terjadi pertandingan sihir dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun ini mengumpulkan para sihir terkenal di Mesir, bagaimana bisa mengalahkan Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Sungguh kemenangan, sungguh mendapat kemenangan hari ini. Jadi dia mengatakan kepada para tukang sihirnya, mungkin akan menang ya, bisa mengalahkan Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa itu Allah berikan mukjizat dengan tongkat. Ketika tongkat Nabi Musa dilemparkan, jadi bisa menelan semua ular-ular dari sihir tukang Fir'aun yang disiapkan oleh Fir'aun itu sendiri. Ini qad aflah. Kemudian yang kedua, itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya aflah. Penegasan Allah terhadap orang mukmin yang mendapat kemenangan di dalam salat mereka, di mana mereka melakukan salat itu dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin itu mendapat kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kata Allah, yang di dalam salat mereka itu khusyuk melakukannya. Khusyuk dalam arti konsentrasi. Nanti akan melahirkan ihsan. Artinya ketika kita mendirikan salat, kita konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk. Menundukkan diri pada ketentuan dan aturan-aturan dari sebuah perbuatan amal salat yang sedang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah di dalam beberapa ayat pada awal surah Al-Mu'minun ini menjelaskan beberapa indikator yang nantinya orang-orang mendapat keberuntungan ini, dia akhirnya Allah wariskan, Allah berikan surga Firdaus. Tapi harus melalui sebuah proses. Yang pertama khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama khusyuk dalam salat. Itu akan mendapat keberuntungan nanti. Yang kedua,
orang-orang yang selalu menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang laga-laga tidak dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perbuatan laga, ya, menghabiskan waktu sia-sia yang tidak bermanfaat, dia tidak melakukan itu. Ya. Yang ketiga, walladzina hum, orang-orang yang menunaikan zakat, mengeluarkan zakat dengan kekayaan harta yang Allah berikan, dia hitung zakat, dia keluarkan zakat. Kemudian walladzina hum, orang-orang yang menjaga kehormatannya, ya, kemaluannya, ya, tidak melakukan pada jalan-jalan yang maksiat, yang mungkar, yang fahisyah, ya. Gak ada mesum, ya. Gak ada melakukan perzinaan dan sejenisnya lah, ya. Dia menjaga kehormatan dirinya, ya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang-orang yang selalu menjaga amanah dan orang-orang yang selalu melaksanakan janji, ya, kalau dia berjanji, ya, ditepati janji itu. Dan yang terakhir walladzina hum 'ala sholati hafizun, orang-orang yang disiplin menjaga salat, ya. Apalagi dia berjamaah, ya. Karena Rasulullah mengatakan ada 3 kategori orang-orang yang ditingkatkan derajat oleh Allah, dimuliakan di sisi Allah. Yang pertama, orang-orang yang salat di awal waktu, ya. Disiplin di awal waktu, ala miqatihim. Dia menjaga waktu dengan disiplin, selalu salat di awal waktu bersama imam di masjid, di musalla dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, birrul walidain, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apakah dia masih hidup orang tuanya atau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling ya berdoa, ya kirim sedekah, ya, dan seterusnya. Yang ketiga baru berjihad, ya, berjuang terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang indikator kriteria yang Allah jelaskan ini, mereka nanti akan diwariskan surga Firdaus. Akan diwariskan oleh Allah surga Firdaus, ya, pada orang-orang yang 7 kriteria indikator yang dijelaskan tadi, ya. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat surah di awal surah Al-Mu'minun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 ayat, ya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami, kata Rasulullah. Jangan Engkau kurangi dari kami, ya Allah. Apa yang ditambah oleh Allah? Rasulullah biasanya yang minta kepada Allah adalah ilmu, ya. Sesuatu yang bermanfaat. Rasulullah
jarang meminta dan hampir tidak pernah meminta itu menambah harta, ya. Tapi Rasulullah selalu zidni ilman, tambah kepadaku ilmu. Ya. Dengan ilmu itu kan menjadi seseorang lebih tawadhu di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat, yang lebih baik dari sebelumnya, dan jangan engkau kurangi dari kami sesuatu yang baik itu ya Allah. Wa akrimna wala tuhinna. Ya Allah, muliakan kami dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan ya Allah engkau hinakan kami. Inilah yang Rasulullah memanjatkan selalu, ya. Walaupun Rasulullah, ya, seorang Rasul, tapi beliau tetap hubungan vertikal, ya. Tidak bisa jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun beliau sudah maksum, ya, dijamin dari segala kesalahan dan kekhilafan, tapi beliau tetap berdoa, wa akrimna wala tuhinna. Muliakan kami ya Allah, dan jangan kami dihinakan dalam kehidupan ini. Wa atina wala tahrimna. Berikanlah kepada kami karunia ya Allah. Wala tahrimna. Jangan engkau halangi kami dari pemberianmu ya Allah. Apa yang dia minta, ya mungkin afiah, kesehatan, ya, kemudahan kita minta selalu hari-hari, ya, supaya kita dimudahkan dalam perjalanan 24 jam ini. Apalagi kita di awal-awal Muharram tahun baru 1443 Hijriah. Ya, mudah-mudahan kita lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, itu kan beruntung, kata Rasulullah. Kita akan mencari yang lebih baik. Mana ada orang hari-hari kalau dia dagang, jualan, rugi, kan tidak. Semua orang kan ingin dapat untung, ya. Mana ada ingin seseorang ingin celaka hidup ini, sengsara hidup, tidak ada. Tapi semua kita ini kan hidup bahagia, sukses, terhindar dari segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di begitu Rasulullah, wa atina, ya, berikanlah selalu yang baik kepada kami ya Allah, dan jangan engkau halangi, ya, apa yang baik itu kepada kami ya Allah. Wa athirna wa la tu'sir alaina. Ya Allah, pilihlah kami menjadi orang-orang yang baik di antara hamba-Mu ya Allah. Wa la tu'sir alaina. Jangan engkau mengabaikan kami dalam kelompok orang-orang yang baik ya Allah. Kita mohon selalu, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW, warda anna wa ardina. Kemudian ridha ya Allah terhadap kami ini. Ridhai ya Allah terhadap perbuatan kami, amal kami, dan sebagainya, ya. Dan kami ridha ya Allah terhadap segala keputusan-Mu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sumakal, kemudian Rasulullah mengatakan, laqad unzilat alayya asyru ayatin man aqamahunna dakhal jannah. Summa qara'a qad aflahal mu'minun, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh Allah sudah diturunkan kepadaku 10 ayat, ya. Siapa yang terus membaca, kata Rasulullah, dakhala jannah,
dia akan masuk surga. Ya mudah-mudahan mengingatkan diri kita lah. Khusyuk dalam salat, dalam arti juga disiplin melakukan salat. Kemudian kita menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan laga yang tidak bermanfaat. Kemudian kita membayar, menunaikan zakat kalau Allah memberikan kemampuan, kelebihan, kekayaan harta kepada kita. Kemudian menjaga kehormatan diri kita. Kemudian menjaga amanah dari keluarga kita dan kepada masyarakat, memenuhi janji, dan selalu disiplin melaksanakan salat 5 waktu. Di Allah akan mewariskan surga Firdaus. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ya. Dan beberapa ayat setelah. Kemudian ada juga aflah dalam surah Asy-Syams ayat 9. Itu Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Juga aflaha. Sungguh mendapat kemenangan orang-orang yang membersihkan diri. Siapa kita? Kita memahami, kita manusia biasa. Jangankan kita, Rasulullah sendiri kan selalu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang banyak kekhilafan, kesalahan. Maka sungguh mendapat kemenangan, kesuksesan orang-orang yang senantiasa membersihkan diri, kata Allah. Kalau sedikit salah keliru, dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kan tidak kurang 80 sampai 100 kali istighfar hari-hari. Ya. Kita bisa evaluasi berapa kali kita astagfirullahalazim selama 24 jam dalam perjalanan hari-hari ini. Ya. Mungkin banyak sekali kekurangan kita. Ya. Banyak sekali kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Ya. Kemudian dalam surah Al-A'la yang keempat, ayat ke-14, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh mendapat kemenangan orang-orang yang membersihkan diri juga, kata Allah. Ingat nama, zikir kepada Tuhannya, dan dia melakukan salat. Karena Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, orang yang mendirikan salat itu orang yang tenang sebenarnya. Orang yang bahagia, tentram perasaan, tentram hatinya, tenang jiwanya. Itulah orang-orang yang salat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia ini kan diciptakan Allah keluh kesah. Enggak ada yang merasa puas dan apa yang Allah berikan. Dia merasakan selalu kurang. Kalau diberi sesuatu ujian, dia malah ngomel, aluh-alah, ya. Gak pernah tenang. Kenapa ini terjadi? Kenapa begitu dan sebagainya. Tapi ketika Allah juga memberikan nikmat kepada dirinya, juga dia merasa tidak pernah puas, susah. Ya. Siapa yang tenang, kata Allah, ilal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Yang salat itu terus dia melakukan salat dengan disiplin pada Allah Subhanahu wa taala. Tenang perasaan. Tak pernah dia susah, ya. Enggak pernah halu-halah, ya. Ya.
Tapi kebanyakan di antara kita masih banyak kurang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat ke-7 ya. Ingat ketika Tuhanmu mengatakan, mempermaklumkan kepadamu, sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah tambah nikmat itu. Ya. Maka kita bersyukurlah kepada Allah. Ya. Rahmat kemerdekaan. Ya. Allah berikan kita sehat. Ya. Anak-anak kita semua jadi anak yang baik, yang salih, salihah. Keluarga kita di rumah, ya, taat, menjalankan perintah Allah, subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah. Asyukru wal i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur itu adalah kita mengakui apa yang ada pada diri kita ini adalah datangnya dari Allah. Allah yang berikan itu kepada kita sekalian. Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal khalikum min ghairillah yarzuqu binas sama'i wal ardh. Wahai manusia, bukan hanya pada orang yang beriman, manusia secara umum. Ingatlah kepada Allah yang telah memberikan segala kemudahan fasilitas ini padamu. Adakah selain Allah yang memberikan itu semuanya? Yang turun dari langit, muncul dari bumi? Tentu tidak ada, sidang jamaah sekalian. Ya, Allah yang memberikan itu semua kepada kita sekalian. Jadi ini sukses, aflah. Ya. Semua orang-orang yang sukses, ya, karena dia betul-betul disiplin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah akan berikan itu semuanya. Makanya huruf qad, kemudian ada aflah, menurut kaidah grammar bahasa Arab itu adalah penguat, sesuatu yang pasti. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu sesuatu yang pasti, kemenangan yang pasti itu. Artinya apa? Nanti Allah akan siapkan surga pada orang-orang yang memiliki beberapa indikator tadi. Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita tidak ada sesuatu yang memberi rasa kekurangan ya. Tapi selalu kita merasa Allah yang berikan ini sesuatu yang kita bisa nikmati walaupun tidak lebih kepada kita sekalian. Ya. Kalau kita terus bersyukur, Allah akan menambah. Tapi kalau kita ingkar, kufur kepada Allah, maka tunggu, azab Allah itu sangat pedih. Dalam berbagai bentuk Allah berikan ya, tidak dalam satu cara, tapi beragam bentuk Allah perlihatkan kepada manusia, kepada hambanya yang hidup di bumi yang fana ini. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidaklah dinamakan seseorang kaya karena kaya banyak harta ya, bukan. Tapi disebut kaya bahagia itu kaya karena kaya jiwanya. Hati kita jadikan senang hari-hari ya, kita nikmati hidup ini ya.
di rumah tangga, dimanapun kita bekerja, kita merasa bersyukur kepada Allah dan kita nikmati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira demikian beberapa hal pada malam ini. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita dan Allah jauhkan segala ujian dan musibah dari kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.